Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kebebasan beragama dalam sila pertama. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk melihatkan anggota kelompok 1. Anggota kelompok 1 terdiri dari Amalia Rizky Andini, Egy Emiliani, Elizabeth Afrianti Ervina, Gita Listui Natarina, Luvita Sari, Maureen Stefania Retop, Muhammad Aldila Soeharto, Rifat Fadul Rahman Akbar, Surya Gali Aditama, dan Tiana Anjarwati. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan mulai presentasi yaitu kebebasan beragama. Apa sih kebebasan beragama? Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama juga termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menganut setiap ada agama. Yang berikutnya makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan beragama dalam perspektif sila pertama itu merupakan hal yang sangat jelas. Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa tentunya telah mengidentifikasi pluralisme agama di Indonesia. Dalam sila pertama, dapat mengetahui bahwa setiap orang berhak memiliki kepercayaan dan Tuhannya masing-masing dengan menghormati satu sama lain dan juga mendapatkan perlakuan yang setara. Perbedaan ketuhanan dan Tuhan. Tuhan merupakan suatu yang diyakini dan disembah oleh manusia sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan sebagainya. Tuhan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap penting dan dipentingkan. Nah, sedangkan ketuhanan merupakan pendekatan akal budi bagi semua penganut agama. Ketuhanan berarti sifat-sifat luhur mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang diletakkan pada sila pertama dari Pancasila ini adalah sifat-sifatnya, yaitu luhur mulia, bukan Tuhannya. Sila ini seringkali dikaitkan dengan agama. Apakah dengan sila ini mengharuskan masyarakat Indonesia harus beragama? Bagaimana jika ada masyarakat Indonesia tidak beragama, tetapi misalnya tetap memegang kepercayaan kepada Tuhan? Secara umum, kehidupan kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dan dalam hal perlindungan hak kebebasan beragama yang cukup baik dibanding negara lainnya. Namun demikian, semakin majunya kebebasan beragama menimbulkan masalah yang lebih kompleks karena ruang berekspresi semakin besar. Sebagai non-derogable rights, kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas. Kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila sendiri merupakan hal yang sangat jelas. Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa tentunya telah mengidentifikasi pluralisme agama di Indonesia. Dalam sila pertama, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang berhak memiliki kepercayaan dan Tuhannya masing-masing dengan menghormati satu sama lain dan juga mendapatkan perlakuan yang setara. Kata pendiri PDI pada tahun 1973, sebelum berubah menjadi PDI, perjuangan pada tahun 1998, yaitu Pancasila itu menganut kebebasan beragama. Dan tak boleh juga ada warga negara yang tidak beragama. Harus beragama sesuai dengan keyakinannya. Sabam menekankan, hal itulah yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, yaitu keberagamaan atau ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya, setiap pemeluk agama menghormati satu sama lain agama dan keyakinan orang.
Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga diterangkan oleh Sabam. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Bagaimana masalah dan fakta kebebasan beragama di Indonesia? Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan. Meskipun negara ini menjunjung tinggi kebebasan beragama, namun masih terdapat beberapa masalah dan fakta yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah intoleransi terhadap agama lain. Hal ini terlihat dari beberapa kasus seperti penyerangan terhadap tempat ibadah, diskriminasi terhadap minoritas agama, dan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar perbedaan agama. Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang terbelenggu dengan pemahaman agama yang sempit dan kurang toleran terhadap perbedaan agama. Hal ini terlihat dari masih adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Kontroversi kebebasan beragama di Indonesia, bebas berekspresi dan berpendapat. Salah satu konflik kebebasan beragama di Indonesia adalah munculnya kelompok aliran tertentu yang sebelumnya tidak berani berbicara dan menyampaikan pendapatnya di publik. Semakin majunya kebebasan beragama, tentu akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama beriringan juga dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti konflik pendirian rumah ibadah. Bagaimana cara menyikapi perbedaan beragama? Pertama, menjaga toleransi. Sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan masyarakat lain, hendaknya kita mampu menerapkan sikap toleran kepada sesama. Toleransi tidak hanya mengacu pada kehidupan beragama, namun juga diterapkan pada berbagai lini kehidupan, seperti budaya, ras, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan menerapkan sikap toleran, maka kita juga akan hidup bahagia dan dihargai oleh masyarakat lain, dan konflik pun dapat diminimalisir. 2. Menghindari rasisme. Rasisme merupakan suatu sikap yang mempercayai bahwa ras dan budaya sendiri yang paling unggul. Ras sering dikaitkan dengan etnosentrisme, hanya saja rasisme menjadi permasalahan secara global. Sikap tercela ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga kita perlu menghindarinya. Manfaat dari kebebasan beragama. Dengan adanya kebebasan beragama, tidak akan ada perselisihan atau pertengkaran sesama masyarakat. Karena telah dibebaskan untuk memilih agama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Dan umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius, sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Baik, mungkin cukup sampai sini presentasi dari kelompok 1. Kami harap apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih telah menyimak dan meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.